semua, saya Fiasa Fitri dari PDI Unama dengan NIM 181240010. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu sumber daya alam? Apa ya? Jika tidak tahu, mari kita simak video berikutnya. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang sumber daya alam. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Yang kedua, macam-macam sumber daya alam. Dan yang ketiga, sumber daya alam dipengaruhi oleh lingkungan. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam itu semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, macam-macam sumber daya alam. Teman-teman, macam-macam sumber daya alam terbagi 3 loh. Yang pertama, berdasarkan jenis. Yang kedua, berdasarkan sifat. Dan yang ketiga, berdasarkan proses. Berdasarkan jenisnya, ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Apa ya perbedaannya? Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manfaat bagi manusia antara lain sebagai bahan makanan. Contohnya, buah-buahan dan sayuran. Sebagai obat-obatan, yaitu ginseng dan jahe. Sebagai bahan bangunan, contohnya pohon jati dan pohon kelapa. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya air, sinar matahari, dan tanah. Selanjutnya, kita akan membahas sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam yang tak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam terbarukan mempunyai sifat pulih kembali. Dengan sifat pulih tersebut, sumber daya alam dapat terus digunakan. Contohnya, air, hewan, dan tumbuhan. Air termasuk terbarukan karena selalu mengalami pembaruan. Pembaruan tersebut terjadi melalui siklus air. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam terbarukan karena mengalami pembaruan juga loh. Pembaruan tersebut terjadi karena tumbuhan dan hewan dapat berkembang biak. Sumber daya alam tak terbarukan adalah sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam tak terbarukan, sifat pulihnya sangat lama. Untuk penyediaannya pun perlu proses yang panjang, seperti pengeboran, pengolahan, dan lainnya. Sehingga apabila telah habis terpakai, sumber daya alam ini sulit disediakan kembali. Oleh karena itu, pemakaiannya harus dihemat ya. Contoh sumber daya alam tak terbarukan antara lain batu bara dan BBM. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, produksi besi dan baja, bahan bakar pembuatan semen, dan lainnya. Sedangkan BBM itu
bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan, bahan bakar kompor, dan lainnya. Sekarang, kita akan mempelajari sumber daya alam berdasarkan prosesnya. Apa saja ya? Sumber daya alam berdasarkan prosesnya itu ada yang langsung digunakan dan ada yang tidak langsung digunakan. Sumber daya alam langsung digunakan artinya sumber daya alam yang bisa dikonsumsi tanpa perlu teknologi. Contohnya antara lain buah-buahan, sayuran, dan air. Sumber daya alam tak langsung digunakan artinya sumber daya alam tersebut baru bisa dikonsumsi setelah diproses dengan teknologi. Contohnya minyak bumi, batu bara, minyak goreng, dan lainnya. Ketiga, sumber daya alam dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi keberadaan dan kualitas sumber daya alam. Lingkungan yang terawat membuat sumber daya alam berkualitas baik. Contohnya, air sungai yang bersih dan ikannya sehat. Sedangkan lingkungan yang tercemar membuat sumber daya alam berkualitas buruk. Contohnya, sungai yang tercemar, airnya menjadi kotor dan ikannya mati. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.